Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini tentang sucinya kitabullah, sucinya kitabnya Allah. Jadi secara syariatnya memegang Al-Quran ini harus bersuci dahulu agar tidak najis. Dalam babakan hakikat makrifatnya pun juga demikian. Untuk bisa membaca ayat-ayat Allah yang ada pada tiap-tiap diri manusianya, ya manusianya pun harus disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari kewujudan manusianya. Disucikan dari apa? Disucikan dari kehidupan manusianya. Disucikan dari apa? Disucikan dari kekuasaan manusianya. Maka bila suci bersih manusianya, maka nyatalah kitabullah itu. Jadi kitab-kitabnya Allah ini secara syariatnya ya Al-Quran. Akan tetapi wa min anfusikum, dan semua ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikan? Apakah kita semua umat manusia ini bukan ciptaan Allah? Apakah kita ini bukan buatan Allah? Kita selama ini ngaku-ngaku aku ciptaan Allah, aku buatan Allah. Tapi anehnya kita selama ini jadi Allah, tapi tidak terasa. Seolah-olah hidup ini ciptaan kita, badan ini ciptaan kita. Bahkan apa yang terjadi antara hidup dan badan, yakni seluruh aktivitas yang kita kerjakan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya terkuasai oleh Raja Iblis. Yakni manusia kita ini loh yang jadi Tuhan. Apa buktinya? Bila masih wujud manusia di dalam hati manusianya, yakni manusia itu adalah setan yang terkutuk bila manusianya ingkar kepada Tuhannya. Jadi setan itu tidak gaib. Kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu
adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Siapakah yang wujud di dalam hatimu? Siapakah yang hidup di dalam hatimu? Siapakah yang berkuasa atas dirimu di hatimu? Bila yang berkuasa, yang wujud, yang hidup bukan Allah, ya berarti ya itulah kenyataan setan itu yang selalu menghalang-halangi untuk membaca ayat-ayatnya Allah. Akan tetapi selama ini kita hanya membaca ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa menciptakan duduk. Abdul Halim merasa bisa bicara, Abdul Halim merasa bisa berdiri, Abdul Halim merasa bisa sholat, ibadah dan sebagainya. Inilah bentuk bahwa kita selama ini tidak yakin dengan adanya Tuhan. Kita hanya yakin, beriman kepada siapa yang wujud di dalam hati kita. Kita hanya percaya kepada kewujudan diri kita sendiri daripada kewujudan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membaca ayat-ayatnya Allah itu harus Islam dulu. Islam versinya siapa? Ya Islam versinya Allah, bukan Islam versinya manusia. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama agar kita melesat dengan jalan yang lurus kembali kepada Allah, ya harus tahu Allah, ya harus kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, tidak tahu Allah, tidak menghadap Allah, selama ini nyembah apa kita? Ya harus menyaksikan dulu yang disembah. Contoh logikanya begini. Di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam zikiran, tentunya kita minta bayaran suatu pahala, minta bayaran suatu keberhasilan apa yang kita raih, mengharapkan suatu surga. Itulah ibadah-ibadah kita selama ini. Akan tetapi anehnya kita tidak tahu siapa yang mengganjar kita, siapa yang menggaji kita. Ibarat kita ada orang nyapu sebuah jalan yang mana gajinya 10 juta tiap bulannya. Teman kita mendapatkan gaji 10 juta tiap bulannya dari bosnya. Akan tetapi kita melihat dan tergiur dengan bayaran atau gaji atau pahala yang diterima oleh teman kita, ujuk-ujuk kita bawa sapu dan bawa tempat sampah, kita sisir semuanya, kita sapu semuanya, tanpa kita bertemu dahulu dengan siapa yang mengganjar kita, tanpa bertemu dahulu dengan siapa yang akan menggaji kita. Ujuk-ujuk tiba-tiba kita sapu saja sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga 1 bulan. Maka 1 bulan ditunggu-tunggu, mana gajiku, mana pahalaku. Akhirnya sia-sia atau tidak? Karena kita tidak berjumpa dengan yang menggaji kita, ya semuanya sia-sia saja apa yang dilakukannya. Wong yang menggaji digoibkan, yang menggaji harusnya diwujudkan maka dapat gaji. Kalau yang menggaji ditiadakan, yang ada hanya diri kita sendiri, ya tersesat. Seolah-olah kita membangga-banggakan apa yang kita lakukan, padahal kita tak pernah bertemu atau tak pernah berjumpa dengan yang akan mengganjar, yang akan menggaji kita. Akhirnya ya sia-sia saja. Sama halnya kita beragama, sama halnya kita sholat, ibadah, zikiran. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada yang tak pernah kita jumpai?
اللهم صل على سيدنا محمد وأسجر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله